sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman guru yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama dengan saya di kesempatan saat ini. Di saat ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif untuk tugas kami, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Saya adalah TGP angkatan 8 Ketua, asal sekolah SD Negeri 19. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ketiga resiko. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, di situ teman-teman guru ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Kedua, mandiri. Tiga, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Dan di sini guru sebagai ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusinya bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikut ilusi bahwa kritik dan membuat tersebut salah mampu menguatkan karakter. Ilusinya bahwa orang dewasa berhak memaksa dan bisa mengontrol akan murid. Jadi teman-teman, kita mungkin sebagai orang dewasa kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak-anak kita. Misalnya ketika kita mengontrol anak-anak kita supaya dia tidak berbuat salah, tapi kita tidak harus langsung bilang bahwa apa yang anak itu lakukan salah. Ketika anak-anak berbuat salah, pada saat kita lengah, kita tidak tahu apakah anak-anak kita ini juga mereka bisa membuat kesalahan sehingga kita tidak mengontrolnya. Yang berikut, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realita, kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realita, kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berikut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya berikut, pemaksaan ada pada saat rujukan
gagal. Sementara teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian stimulus respon, modal berpihak menang atau salah. Sedangkan teori kontrolnya modal berpikir menang-menang. Ya, kita masuk ke dalam disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan dan penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Lanjut, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri anak. Jadi motivasi itu dia terbentuk dari diri anak sendiri, bukan seperti yang tadi disampaikan, bukan karena ada imbalan atau penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama bebas dari bangsa, agama dan bahasa maupun latar belakangnya. Di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya. Profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar prestis. Ibu Primarias atau program YPY, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, ambisius, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen dalam hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, kedengaran aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi kita. Masuk pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Segala tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar terpenuhi dengan baik. Jadi teman-teman, kebutuhan dasar manusia itu harus terpenuhi. Apabila ada salah satu kebutuhan dasar kita yang bisa kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, maka bisa terjadi masalah. Kebutuhan dasar manusia itu terbagi atas 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Kedua, kedewasaan. Ketiga, kebebasan. Dan yang keempat, kesenangan. Kelima, kesenangan. Ya, kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, meliputi rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu kedewasaan.
Bahwasanya terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar dan segalanya. Kemudian yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengandalkan arah dirinya. Kemudian yang kelima yaitu bermain, humor, tertawa dan sebagainya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi yang disebut motivasi intrinsik. Sedangkan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya itu motivasi intrinsik. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusinya sendiri dengan permasalahannya. Posisi kontrol guru. Di sini pertama, satu sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Di sini saya kasih contoh penyerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai penghukum, Bapak Ibu guru pasti akan memberi hukum kepada siswa, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam, atau contohnya juga lari keliling lapangan. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah, yaitu kalimatnya, berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu adalah sisi kontrol yang kedua, yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga, kasusnya masih sama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu sekali lagi ini ya. Sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat lagi. Ya, ini adalah kalimat ketika kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, kalimatnya, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara ini kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ya, ini adalah posisi guru sebagai seorang pemantau. Dan yang kelima adalah kasusnya masih sama, siswa tidak memakai lengkap saat upacara bendera, yaitu menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau termotivasi. Kalimat yang bisa kita gunakan untuk menanyakan keyakinan, misalnya kita sudah validasi tindakan yang salah, juga menanyakan keyakinan. Apakah anak-anak masih mengingat keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama? Dia akan menyampaikan. Kemudian kita akan bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu bagaimana ya? Lebih baik ke depan dengan cara apa? Dan untuk dalam penerapan positif, penerapan disiplin positif,
Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang menentukan murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sampai di sini beberapa materi yang saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan dari tadi. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan masukannya, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya tadi untuk mengikuti kegiatan yang telah disampaikan. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit menyangkut pertanyaan yang pertama tadi, itu tentang mendapat hukuman karena dia tidak anak tersebut tidak mengerjakan tugas. Nah, sebagai ketua guru bukan ketua kasih hukuman begitu saja, tapi bagaimana ketua selaku guru memberikan dorongan, motivasi, memberikan nasihat kepada anak tersebut supaya di lain waktu dia tidak lagi ketinggalan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi guru. Kita akan melakukan kesepakatan sama dengan tata tertib. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita tidak harus menggunakan kalimat yang positif. Itu bilang jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Berarti kalau kita bawa ke keyakinan kelas, berarti kita hilangkan kata jangan. Kita pakai apa? Kata jagalah kebersihan kelas. Jadi kita masuk pada kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya, di sini nanti Bu Guru akan bagikan kertas, masing-masing orang satu kertas. Oke.